بسم الله الرحمن الرحيم. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kalau kamu berkata ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan bahwa campuran riya itu menghapus pahala dan semakna dengannya bercampur dengan mencari harta ghanimah waktu berperang, perdagangan sambil berperang sambil berdagang, dan keuntungan lainnya. Pertanyaan ini adalah menyikapi penjelasan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah tentang niat beramal. Dalam keterangan Imam Ghazali rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa niat beramal itu ada 5 perkara. Kesimpulan yang kita baca beberapa minggu telah lalu, bahwa niat beramal terbagi kepada 5 macam. Yang pertama, niat beramalnya itu ikhlas, semata-mata menjunjung perintah Allah, tidak ada campuran yang lain. Inya puasa, inya bersedekah, inya umrah, inya naik haji, inya menuntut ilmu, semata-mata niatnya itu karena Allah, tidak ada yang lain sedikit pun campurannya. Itu ikhlas, ngarannya murni. Nah, ini jelas sudah niat seperti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas diterima oleh Allah. Yang kedua, seseorang berniat melakukan amal perbuatan ibadah karena Allah dan karena yang lain. Inya menuntut ilmu itu karena Allah dan karena yang lain. Tapi yang terbanyak itu karena Allah. Yang karena lain itu sedikit. Inya menuntut ilmu karena Allah sekaligus membawa dagangan. Tetapi walaupun dagangan itu kadada, tetap inya tulak, tetap inya berangkat menuntut ilmu. Nah, ini ngarannya karena Allahnya lebih banyak daripada karena dagangan. Nah, yang ini menurut Imam Ghazali niatnya itu diterima oleh Allah, pahalanya. Cuma pahalanya itu kada sesempurna yang murni karena Allah semata. Berapa pahalanya tergantung sisanya itu. Jadi misalnya karena perdagangan 40%, karena Allah 60%, berarti putung 40, pahalanya cuma 20%. Pahalanya cuma 20%. Karena 40 pahala ikhlas ini khusus untuk menutupi perdagangan itu. Tak tinggal lagi cuma 20%. Nah, ini masih baik. Yang ketiga, seseorang beramal niatnya sama karena Allah, karena yang lain.
50%, 50%. Menuntut ilmu karena Allah sekaligus untuk berdagang atau untuk membeli sesuatu. Kalau nya kadada jualan, inya kada tulak menuntut ilmu. Kalau kadirin yang dijualnya pacangan di situnya kada tulak menuntut ilmu. Tapi karena jualan ini ada, karena Allahnya ada, dua itu bergabung jadi satu, lalunya berangkat menuntut ilmu umpamanya. Jadi 50% niatnya nih. Nah, kalau dagangannya ada umpamanya, atau nang pacang ditukar kakuta ada, tapi orang kada pengajian, inya kada tulak juga, kada takakuta juga inya. Nah jadi bujur-bujur sama, pendorongnya 50%. Nah kalau kita beribadah seperti itu niatnya, maka berpahala kada, berdosa kada. 50-50. Inya mengaji ke berbagai sekaligus untuk bertukar di pasar, sagan berdagang di rumah. Orangnya di rumah bisa kios. Nah, jadi sekaligus ke pengajian, sekaligus bertukar di pasar. 50%. Jakanya pacang kada ditukar, inya kada ke pengajian. Tapi mau pengajian perai, walaupun yang ditukar ada, inya kada ke berbagai juga. Nah jadi bujur-bujur sama. Nah kalau macam itu niatnya separuh-separuh, la lahu wala alai, kada ada pahala, kada ada dosa. Yang keempat, sedikit ikhlasnya. Nah sedikit ikhlasnya tak kurang. % karena yang lain, 40% aja karena Allah. Artinya walaupun inya kada ada pengajian, tapi ada yang ditukar, tetap inya kakuta. Tetap inya kakuta. Walaupun kada ada pengajian, tetap inya kakuta. Nah, jakanya ada pengajian, nang ditukar kada ada, inya kada kakuta. Itu menunjukkan bahwa karena selain Allah lebih banyak daripada yang karena Allahnya. Nah kalau niat kita beribadah seperti itu, karena Allahnya sedikit, karena yang lain lebih banyak, itu niatnya ditolak dan kita mendapat siksa. Tapi seapa banyak siksanya, sekadar lebihannya itu. Umpamanya 60% karena perdagangan, 40% karena Allah, siksanya 20%. Nah yang kelima, orang yang beribadah, beramal semata-mata riya, kada ada yang lain tujuan, 100% karena selain Allah. Nah ini sudah jelas hukumnya. Nah jadi Imam Ghazali membagi niat seperti itu, 5 macam tadi.